Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Suryadi dari kelas CT 4802 dengan NIM 1011012400268. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan tentang tugas besar saya dari mata kuliah agama Islam. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang akan saya presentasikan dari tema yang saya ambil. Nah, pada sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang tema yang saya ambil, yaitu realisasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ada nama, NIM, dan kelas saya. Nah, masuk ke dalam pendahuluan. Pada kesempatan yang penuh berkah di dalam bulan Ramadan, mari kita bersama-sama membahas manfaat puasa bagi kehidupan bermasyarakat. Ketika kita berpuasa, dari waktu secara otomatis kita menahan diri dari makanan antara waktu fajar sampai maghrib, waktu maghrib. Meskipun tugas-tugas sehari-hari seperti bekerja, kuliah, tetap menghadang, kebiasaan makan siang menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Keterbatasan ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita untuk lebih berempati terhadap saudara-saudara kita yang mungkin harus menghadapi kenyataan serupa secara terus-menerus. Tidak hanya di dalam bulan Ramadan ini, tapi mereka juga menghadapi kenyataan mereka tidak makan, tidak minum dalam sepanjang tahun. Selanjutnya, pengertian. Secara kebahasaan, puasa dalam beberapa bahasa ini disebut saum atau siam, bermakna menahan atau al-imsak. Pengertian secara kebahasaan ini pernah digunakan oleh Al-Quran dalam pengertian menahan untuk berbicara. Lalu, secara agama Islam, puasa diartikan sebagai menahan dengan niat mendekatkan diri dengan Allah SWT dari makanan, minum, dan hal-hal yang membatalkan, seperti berhubungan sama istri, dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Makna menahan ini sebenarnya berisi pengendalian atau dalam istilah tasawuf sering disebut dengan perjuangan mengendalikan nafsu atau mujahadat al-nafs. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian dasar umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ini ada surat yang terdapat untuk menjalankan ibadah yang bermakna tentang ibadah puasa gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana dalilnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksudnya di sini itu adalah pertama itu ada ibadah puasa ditunjukkan kepada umat Islam yang yang beragama yang beriman. Pada dalilnya itu adalah dalil ya ayyuhallazi, yang pertama itu ya ayyuhallazina aman, ya ayyuhallazina amanu, ini ini itu wahai orang-orang yang beriman. Penjelasannya itu adalah puasa adalah perintah khusus bagi muslim yang balik, berakal, dan mampu. Orang-orang yang beriman menegaskan bahwa puasa adalah bentuk ketaatan yang lahir dari keimanan. Ibadah puasa tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir karena syarat utama diterimanya amal ibadah adalah iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang kedua itu ibadah adalah bersifat wajib pada kutiba alaikumus kutiba kutiba alaikumusiyam ini diwajibkan atas kalian yang berpuasa. Nah, kata kutiba ini diwajibkan menunjukkan hukum fardu, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan syar'i. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang keempat. Siapa yang mengingkari kewajibannya bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Bagi yang meninggalkan puasa tanpa uzur, dia berdosa besar dan wajib mengkodo atau membayar kafarat tergantung situasinya. Nah, yang ketiga, ibadah puasa telah ada sebelum datangnya Islam. Pada kama kutiba alal ladzina min qablikum ini
bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu artinya, penjelasannya itu puasa bukan syariat baru dalam Islam. Umat terdahulu Yahudi, Nasrani, dan lainnya juga diperintahkan berpuasa, tetapi dengan tata cara yang berbeda. Contohnya terhadap Nabi Daud dan umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari, puasa sehari tidak. Itu juga terdapat pada hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu ada umat umat Nabi Muhammad Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada 10 Muharram atau Asyura. Islam menyempurnakan syariat puasa dengan aturan lebih jelas seperti waktu, niat, dan yang membatalkan puasa. Nah, yang keempat ini ada tujuan ibadah puasa adalah meraih gelar takwa. Pada dalil la'an lakum tatakun ini agar kalian bertakwa. Artinya, takwa adalah bersifat tujuan yang utama dalam puasa. Itu menjaga diri dari maksiat fisik dan batin, meningkatkan ketaatan dengan menahan hawa nafsu, membentuk karakter disiplin, sabar, dan empati. Puasa adalah latihan spiritual untuk mencapai kesadaran ilahiyah, selalu merasa diawasi Allah. Rasulullah bersabda, itu artinya puasa adalah perisai dari api neraka dan dosa pada hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah apa itu nilai spiritual. Nah, nilai spiritual ini ada 6 antara lain itu ada pertama itu ada ibadah puasa merefleksikan keimanan seorang hamba kepada Sang Pencipta atau Allah-Khalik. Itu maksudnya adalah iman bagi setiap muslim ibarat air yang mengalir eh, me- ibarat air yang mengalami pasang surut air laut gitu. Nah, yang kedua itu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang diberi oleh Sang Pencipta. Nah, yang ketiga ini ibadah puasa merupakan semangat spiritual. Ibadah puasa adalah madrasah rohani, memanfaatkan semangat spiritual, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta beserta segala isinya, menggelorakan nafsu mutamainah, menghentikan nafsu syahwat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat itu ibadah puasa adalah sarana meraih takwa. Dan spiritual takwa adalah tujuan dari ibadah puasa. Nah, yang kelima ini ibadah puasa melatih manusia agar lebih tabah dan lebih sabar. Maksudnya di sini adalah ibadah puasa mampu mengendalikan amarah. Sebaliknya, ibadah puasa melatih kesabaran atas segala perbuatan orang lain terhadap dirinya. Ibadah puasa menguji ketaatan jiwanya, kejujuran dalam menjalankan ibadah puasa. Di saat ramai atau di saat sunyi, jiwa terus menjalani ibadah puasa. Yang keenam itu mengharapkan malam Lailatul Qadar. Nah, menghiasi malam-malam Ramadan dengan ibadah sholat malam seperti tarawih, witir, tasbih, dan tahajud, lalu melaksanakan tadarus Al-Quran, beriktikaf, beristighfar, berdoa, berzikir kepada mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada apa itu nilai kemanusiaan dari ibadah puasa? Nilai kemanusiaan ini ada 4 antara lainnya. Yang pertama itu ada mempererat silaturahmi antara sesama manusia. Suasana menjalankan silaturahmi ini terasa sangat erat di dalam Ramadan. Seperti setiap masjid itu akan menyediakan buka bersama, memberi takjil gratis, suasana yang amat mengharukan seperti sepanjang masa puasa Ramadan. Yang kedua itu adalah melatih hidup sederhana. Orang yang berpuasa akan merasakan perihnya perut yang kosong atau perut yang kelaparan, roncongan gitu, dan menggugah hatinya untuk hidup yang lebih kesederhanaan. Yang ketiga itu ada nilai kemanusiaan ibadah puasa. Melatih agar berhati-hati dalam berbuat, perkataan, ucapan, perbuatan yang menyakiti sesama kita. Ibadah puasa Ramadan menjadi sempurna apabila
manusia menjauhi perbuatan haram yang dapat dilihat, didengar, dan diucapkan. Menghindari dosa seperti bergunjing, berkata kotor, ataupun berbohong. Nah, yang keempat ini adalah ibadah puasa Ramadan membangkitkan kepedulian terhadap sesama, peka dan peduli terhadap yang kurang beruntung. Selanjutnya ini adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengajarkan kita tentang pentingnya memberi makan kepada orang yang berpuasa dengan janji pahala tanpa ganda, pahala ganda tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Dengan memberi makan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa, kita tidak hanya mendapatkan pahala puasa kita sendiri, tetapi juga pahala dari pemberian kita. Rasulullah SAW bersabda, manfaat doro so so iman kana lahu mislu ajri migoiro anna kula yang kusu kusu min ajri ajri so mi saia. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun saja juga. Nah, selain itu, selama bulan Ramadan, kita sering kesulitan untuk makan bersama keluarga karena jadwal yang padat. Namun, di bulan Ramadan, semua anggota keluarga berkumpul di satu meja untuk berbuka bersama, menguatkan ikatan kekeluargaan. Selain itu, kegiatan seperti sholat tarawih di masjid juga membuka kesempatan untuk bertemu dengan tetangga-tetangga yang mungkin jarang kita temui di hari-hari biasa, mempererat hubungan sosial dan lingkungan kita, sosial dalam lingkungan kita. Selanjutnya, ada zakat. Ibadah puasa membangkitkan humanis yang dipertegas Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pahala seperti puasa Ramadan tidak akan pernah diraih sampai mereka yang berpuasa selesai membayar zakat fitrah. Zakat zakat ini merupakan simbol kepedulian ajaran Islam terhadap sesama. Begitu pula penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa adalah sama nilainya dengan menjalankan ibadah puasa. Pesan utama dari ibadah puasa Ramadan adalah setara spiritual ketuhanan dan kemanusiaan. Esensi ajaran Islam adalah kasih sayang, rahmah, dan menaruh perhatian besar akan kelangsungan hidup manusia serta pemeliharaan peradaban manusia di muka bumi. Islam memposisikan setara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama manusia. Dalam prakteknya ditemukan dalam ibadah puasa Ramadan dan kehidupan. Sekarang masuk ke bagian kesimpulannya. Puasa merupakan ibadah yang memiliki makna dan nilai yang sangat mendalam, tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui puasa, kita diajarkan untuk mengendalikan diri, meningkatkan kesabaran, menumbuhkan empati, serta memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Nilai luhur yang terkandung dalam puasa harus kita realisasikan secara konsisten dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan demikian, puasa menjadi wahana efektif untuk membangun masyarakat yang harmonis, berakhlak mulia, dan saling menghargai. Implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan masyarakat akan mempererat tali persaudaraan, meningkatkan solidaritas sosial, dan menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan keadilan. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ibadah puasa ini dan terus mengamalkan nilai positifnya dalam setiap aspek kehidupan dan demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik dan beradab. Sekian presentasi dari saya tentang tugas besar ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika terdapat ada suara-suara yang tidak enak didengar atau ada suara-suara kicauan burung, saya mohon maaf karena di sini saya berada di
kampus atau tepatnya di Telkom University, di daerah Telkom University. Ya, karena itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih telah mendengar apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.